Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa kembali bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita masih di daerah Tembung di Medan, dan sekarang saya lagi duduk dengan Pak Rusdi, ya, salah satu warga yang ada di daerah Tembung ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kedengarannya beliau hanya tinggal dengan ibu dan abang beliau tanpa ada anak atau cucu dari ibu beliau. Nah, kita akan tanya bagaimana beliau menjalani kehidupan ini dan kira-kira apa saja pekerjaan beliau. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat Pak ya. Ini apa nih Pak? Ya. Lagi kerjain apa nih Pak? Pelaku untuk dijual itu. Untuk dijual. Iya. Memang harus dibersihkan gitu Pak ya, harus dibuang ininya ya. Iya. Kayak gini Pak ya, ini harus dibuang. Iya. Kenapa Pak? Kenapa ini nggak langsung gini aja dijual? Kenapa? Biasanya ini 2.000 kilo. Kalau itu ada 6.000. Oh, jadi kalau nggak dibuang kayak gini, kalau langsung gini-gini dijual itu 2.000. Oh, kalau udah dibersihkan gini 6.000. Oh, jauh lebih mahal kayak gini Pak ya. Tapi ini harus dikeringkan dulu Pak ya, dibuang airnya gitu. Iya. Ini berapa lama nih Pak ngumpulin segini? Satu hari bisa dapat segini? satu hari bisa sambil kerja-kerja nyapu-nyapu kan, lebih-lebihan gitu ya pulang. Oh, ya sembarian di jalan gitu aja Pak? Nggak langsung khusus memang nyari ini? Ya kadang-kadang nyari juga gitu. Oh, nyari juga kadang-kadang. Berarti gitu. ada kerjaan lain juga selain ini? Iya nyari ya pagi-pagi gitulah. Pagi-pagi. Habis itu ada lagi yang lain tambahannya Pak kerjaannya? Nggak ada lah. Nggak ada? Nggak ada. Ini jaga mama lah. Jaga mama. Ya. Oke. Ini tiap hari dapat segini dijual gitu Pak? Saya seminggu sekali, cuma 20.000, 30.000 lah seminggu. Satu minggu 20 sampai 30.000. Sekilo berapa Pak? Tadi 6.000. 6.000 tadi Pak ya. Kalau dibersihkan kayak gini sahabat keluarga muslim, ini kalau dibersihkan dikeringkan dapat 6.000 1 kilo. Jadi Bapak bisa hasilkan uang dari sini dalam satu minggu tuh 20 sampai 30.000 Pak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi Bapak ada lihat di masjid tadi bersih-bersih juga, itu kerjaan tambahannya juga atau gimana Pak? Itu kerja pokoknya itulah. Oh, kerja pokoknya. Oh, ini sampingan berarti. Jadi Bapak berarti kerja di dua kerjaan gitulah Pak ya. Selain cari botot kayak gini juga bersih-bersih di masjid Pak ya. Ada masjid dekat di sini sahabat muslim ya. Jadi beliau juga kerja di situ bersih-bersih. Nah, itu per minggu apa per bulan dibayar Pak? Bulan. Per bulan. Kalau boleh tahu berapa Pak per bulan? Ya 600 itu. 600, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup lah Pak ya. Kalau sendiri ya cukup lah Pak ya. Tapi Iya. Bapak di sini tinggal kedengarannya sama ibu, sama abang gitu ya. Oke. Nah, itu gimana ceritanya Ibu? Kenapa nggak ya dengan keluarga sendiri gitu? Biasanya kan ada yang sudah punya anak gitu. Itu gimana Pak? Abang tadi gimana Pak bisa sudah seusia dengan Bapak? Ini Bapak atau Bapak Pak? 50-an lebih ya? 55 lah. Iya. Saya cerita sedikit Pak. Abang tadi juga sendiri gitu Pak? Berarti sudah pisah? Oh, udah pisah dengan istrinya juga. Udah punya anak sempat. Dia Bapak juga sendiri.
Jadi jaga ibu lah di sini gitu ya. Kalau bapak sudah 50 lebih berarti ibu berapa? 85 mungkin. 85. Ya, ya. Tapi ibu masih sehat pak ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah pak ya. Oke. Kalau abang tadi kerjanya apa? Macam-macam bangunan gini. Panggil orang gitu. Oh, Pas ada kan panggil. Banyak perinya emang. iya. Iya. Jadi sehari-hari berarti selain cari botot kayak gini, bersih di masjid itu tiap hari itu gimana pak? Tiap hari pagi sore. Sore. Pagi sore. Oke, pagi sore pak ya. 600 tiap bulan pak ya. Oke. Itu cukup insya Allah pak ya. Cukup untuk belanja untuk ibu juga berarti nenek ya. Cukup pak ya. Oke. Kalau abang udah punya kerja sendiri juga gitu ya. Oke. Ini kalau rumah gimana pak? Ini rumah apa? Dulu nyewa dulu. Sekarang ya angsur udah lunas itu. Oh dulu Angsur lama. diangsur, sekarang udah alhamdulillah udah lunas angsurannya gitu. Jadi ya udah milik sendiri lah gitu pak ya. Ya alhamdulillah pak ya nggak nyewa ya kayak yang dulu nyewa kemana-mana. Iya, memang penduduk asli di sini pak? Tembung emang. Tembung. Pasar dulu lahir di sana. Ya ini termasuk Tembung juga kan pak? Tembung juga. Berarti penduduk asli berarti pak ya. Oke ya. Nah berarti ini dari sini ke masjid dekat pak ya, nggak terlalu jauh ya. Oke. Baik sahabat keluarga muslim, ternyata Pak Rusdi ya selain bekerja sebagai bisa dikatakan ya bersih-bersih atau cleaning service di masjid terdekat di sini, juga beliau bekerja untuk cari botot seperti ini. Oke, nanti kita akan tanya kembali lagi bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, kita masih bersama Pak Rusdi ya. Jadi sehari-hari kegiatan beliau itu ini yang bersihkan ini Pak ya. Iya. Jadi harus dibuang biar harganya itu lebih mahal, naik 4.000 Pak ya. Dari 2.000 jadi 6.000. Oke. Nah, ini Pak carinya di mana aja nih Pak? Kayaknya kumpul di masjid itu aja, masjid ya. Masjid. Di masjid itu aja cukup segini banyaknya Pak? Hampir taring ngaji ada aja. Oh iya. Masjidnya itu cukup makmur, aktif Pak ya. Jadi tiap hari itu sahabat keluarga muslim, masjid tempat Bapak ini bekerja itu Masjid Umar bin Abdul Aziz yang ada di Tembung ini, itu masjidnya cukup makmur ya. Kajian aktif di situ Pak ya. Hampir setiap malam Minggu, malam Senin, malam Selasa itu ada aja. Jadi banyak sekali sisa-sisa minum seperti ini Pak ya. Di lain misalnya di jalan-jalan gitu Pak, nggak ada juga? Ya tapi karena waktunya nggak ada lagi dan mama jaga mama gitu, mandi. Oh iya betul. Dengan ini lagi. Iya. Itu dijual kemana Pak? Emang udah ada? Ada simpang. Jauh dari sini? Enggak lah, simpang dari muka. Mereka yang datang langsung kemari? Enggak, kami sana. Oh kita yang ngantar ke sana. Ya. Sebelumnya Pak kerja apa Pak sebelum ini? Sebelum kerja di bersih-bersih di masjid sama ini, dulu pernah kerja lain nggak Pak? Bangunan itu aja. Bangunan. Udah nggak tahan lagi dah. Oh, berarti Bapak bisa bangunan Pak ya? Kenapa nggak tahan lagi Pak? Ada pernah penyakit sakit gitu? Yang ke semen itu nggak kuat lagi. Apa Pak, angkat semen? Ini kan agak ini. Iya, emang bangunan itu berat juga Pak ya? Sudah lama Pak berhenti nggak lagi bangunan? Udah 5 tahunan. Udah ada 5 tahunan. Oke. Kalau abang Bapak tadi masih? Dia tukang, kepala tukang ini bisa. Oh, iya. Kalau kepala tukang nggak angkat Pak ya, cuma merintah aja gitu Pak ya? Iya. Oh, enak lah Pak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan Bapak kerja, kemudian
juga harus mengurus ibu karena nenek ya, nenek udah 85 gitu tadi Pak ya, beliau. Apa ini Pak, apa namanya, nggak ada rencana gitu berkeluarga gitu Pak? Karena dulu gaduh aja. Gaduh aja. Ya, kayak aku ngurusi Pak, jadi nggak tahan. Gaduh aja. Ya, deh. Jadi trauma gitu Pak. Nggak ada gitu niat lagi Pak, nggak ada. Belum ada lah. Belum ada Pak ya. Sama aku baru ya. Mudah-mudahan ada nanti Pak ya. Mudah-mudahan setelah ini ada sahabat keluarga muslim. Oke, kalau untuk abang bapak sendiri gimana? Abang juga gimana? Nggak ada rencana berumah tangga lagi atau balik sama istri yang dulu? Ya, mungkin enggak. Enggak juga. Ya. Istrinya dulu udah berkeluarga juga? Di sana kurang tahu ya. Iya. Enggak ditanya apa ya. Itu urusan dia lah tuh Pak ya. Baik sahabat keluarga muslim, Masya Allah ya, mudah-mudahan ya berjumpa dengan Pak Rusdi hari ini banyak dapat cerita juga ya. Ternyata beliau masih sendiri juga sampai saat ini ya, dan mungkin trauma ya dari apa yang beliau sampaikan tadi, mungkin kegagalan yang pernah beliau alami ya sebelumnya ya. Tapi mudah-mudahan ya ada rencana lagi gitu Pak ya, mudah-mudahan ya. Oke, kalau ibu memang nggak ada gitu nyuruh, udahlah kamu keluarga juga lagi gitu, nggak ada gitu nenek nyuruh. Nah, mama pendiriannya keras nih kayak gitu lagi kayaknya. Gimana Pak? Pendiriannya keras. Maksudnya Pendiriannya. Iya keras, prinsip dia keras gitu. Jadi nanti satu rumah nanti gitu lagi. Oh, jadi dulu gitu juga. Ya memang gitu Pak ya, kalau berkeluarga itu memang kalau tinggal sama orang tua itu emang penyakitnya seperti itu Pak. Pasti ada juga yang nggak pas di mata orang tua itu ya. Kalau apa namanya sifat istri itu gitu. Ya memang dianjurkan memang kalau udah berkeluarga itu punya rumah sendiri gitu Pak ya, bagusnya. Cuman takutnya juga jadi durhaka sama orang tua, kalau ditinggalkan serba salah juga Pak ya. Gak ada anak perempuan lah ya. Oke. Jadi berdua cuman Pak ya, anak nenek cuman bapak sama abang bapak tadi. Oh gitu ceritanya, sahabat yang pantas. Jadi kayak makan sebuah semalakama juga ya, berumah tangga. Takutnya lagi berantem sama ibu, nggak berumah tangga, susah juga Pak ya. Oke. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak ya yang terbaik, bapak bersabar menjalani kehidupan ini, usahanya lancar, sehat selalu. Sejauh ini sehat Pak, ada penyakit apa gitu Pak? Dulu baru sembuh. Sakit apa Pak? Darah tinggi naik. Bapak? Udah kena darah tinggi. Sesak bulu. Kebetulan dulu gara-gara batuk minum obatnya itu. Minum apa Pak? Makan minum garam ku minum jadi itu lah. Oh garam nggak boleh lah Pak kalau darah tinggi. Nah, ini. Hipertensi. Harus dikurangi garam lah Pak. Kalau bisa Bapak makannya sedikit aja garam sehari. Iya, darah tinggi naik. Untung orang masjid bagus masjid semas. Pakai tapi sekarang udah nggak lagi kumat. Udah nggak baik. Tapi kalau udah kena riwayat itu tetap hati-hati tuh Pak. Sedikit aja kena makan banyak garam atau penyedap kayak gitu langsung bisa naik itu Pak. Ya sahabat program Slim, ini bantu-bantu Pak Rusdi ya, biar cepat ini dijual Pak ya. Oke, biar nanti Bapak bisa cari lagi yang lain. Nah sahabat program Slim, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan beliau, sangat menarik sekali obrolan kita. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Program Slim, kita harus banyak bersyukur ya. Ini apapun pekerjaan kita yang penting halal Pak ya, halal dan nggak usah malu-malu Pak ya. Daripada ngemis itu lebih apalagi kan Pak. Lebih baik kita tetap bekerja tapi halal seperti itu. Baik Pak, ini kedengarannya tadi kan sebelumnya sudah kita cerita nih sama nenek
usia beliau udah 85 tapi masih nampaknya kalau ngomong itu masih lancar gitu. Iya. Pak ya, ngomong dan makan juga kata beliau masih ini enak gitu, nggak terlalu rewel gitu Pak ya. Pernah kata beliau nggak bisa ke masjid lagi karena kalau ke masjid pernah jatuh di depan, itu gimana ceritanya Pak? Oh, dia kalau sebulan sekali itu kan Bapak Imam datang zakat. Dia mau dengarkan Ceramah, Ceramah. kajian gitu ya. Terus pingin kali ke masjid. Ya, puasa juga dan di masjid itu jatuh. Makanya aku mau nengok, aku ke belakang dulu. Pada nggak tahan mungkin kakinya. Oh, terkilir aja, nggak sempat dibawa ke tempat tusuk atau gimana? Udah lama itu Pak? Baru minggu lah. Udah seminggu. Iya. Itu kalau ibu itu udah usia seperti itu, yang Bapak rasakan merawat ibu gitu kan besar pahalanya gitu Pak ya, berbakti kepada orang tua. Yang susah apanya Bapak rasanya? Kalau merawat orang tua yang tua gitu, susahnya apa gitu Pak? Kalau pagi mau mandi dulu mau subuh itu kita cuma pagi. Oh itu Bapak juga yang mandi? Enggak, ibu apa pun jaga dulu. Kalau mandi masih sanggup beliau ya? Iya. Air panas. Air panas. Oh harus air panas. Jadi dipanaskan dulu berarti ya. Itu aja. Ya. Kalau makan nggak rewel gitu. Masya Allah, alhamdulillah Pak ya. Ya banyak sekali orang yang masih mempunyai orang tua tapi tidak sempat berbakti atau tidak mau berbakti atau mungkin karena jauh ya, jadi hanya mungkin karena bisa doa atau mengirimkan ya uang atau apa gitu Pak ya. Jadi Bapak bersyukur lah Pak ya, tinggal sama ibu. Begitu juga dengan sahabat muslim, mungkin tinggal sama orang tuanya ya, maka berbaktilah sama orang tuanya ya, karena kita sebagai laki-laki pintu surga kita itu ya berbakti dengan orang tua ya kan Pak. Oke. Ya, nah ini saya mau tanya nih Pak, kalau tadi Bapak bilang sudah belum ada rencana gitu untuk berumah tangga kembali karena ada trauma seperti itu kan ya, masih terus fokus berbakti sama orang tua gitu. Apa ini Pak rencananya, atau yang mungkin ketika Bapak sholat tahajud diselipkan doanya sambil meneteskan air mata gitu kan, apa yang mau Bapak harapkan terkabul gitu yang belum terwujud, Bapak inginkan misalnya, keinginannya misalnya Pak kalau naik haji gitu misalnya ya, atau keliling dunia misalnya, atau dapat istri yang cantik lagi gitu, yang soleh gitu, yang kaya gitu, solehah maksudnya, gimana? Saya sering sholat tahajud juga biar sehat walafiat aja dulu. Oh, itu aja Pak. Ya rencananya kalau dapat rezeki, dapat jodoh soleh lagi yang jangan kayak dulu lagi gitu. Berubah ijab lagi. Alhamdulillah. Oh, dapat yang solehah Pak ya. Berarti yang dulu kurang solehah Pak ya. Nggak pakai jilbab, dia kurang solehah. Nggak pakai jilbab. Berarti nggak solehah lah Pak, nggak pakai jilbab. Oke, sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan ya kita doakan doa Bapak Rusdi terkabul, amin Pak ya. Amin. Oke, baik, kita Pak ini ada sedikit bantuan juga dari sahabat keluarga muslim ya yang telah berdonasi, kita mintakan ke teman kita untuk bawakan kemari. Ini ada beras Pak ya. Oke. Kemudian ada yang lain lagi nih Pak, sedikit lagi. Oke, ya sini aja. Ya, ini ada telur Pak ya. Bapak enggak alergi makan telur kan Pak? Enggak juga enggak kan? Enggak. Seneng lah. Banyak vitaminnya. Iya, banyak vitamin ya, protein Pak. Protein ya. Proteinnya banyak Pak. Oke, ini juga ada nih Pak. Apa nih Pak? Oh, ini ada nih ya, ada minyak goreng. Ada tepung, kecap ya. Ada juga mie instan. Bapak mau juga makan mie instan? Mau juga. Oh, mau Pak. Jangan sering-sering Pak ya. Baik, sahabat program muslim ya. Ini diterima Pak ya. Oke, diterima ya. Tapi jangan dilihat besar dan kecilnya, banyak dan sedikitnya nih Pak ya. Tapi bagaimana kita melihat teman-teman kita, sahabat program muslim, senantiasa bersedia
ya membagikan sebagian hartanya. Ya, kami silakan Pak, mungkin Bapak bisa ucapkan terima kasih ke sahabat program Muslim yang telah berbagi harta mereka. Silakan Pak. Terima kasih pada sahabat Muslim yang telah memberi bantuan pada kami. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan murah rezekinya, panjangkan umurnya. Ya, dan sehat selalu Pak Sehat ya. selalu. Begitu juga dengan kita Pak ya. Ya, gitu. Ya. Baik sahabat program Muslim, kami ucapkan terima kasih banyak, dan bagi Anda yang ingin berdonasi silakan langsung kirimkan ke nomor rekening di bawah ini, dan khusus bagi sahabat program Muslim yang ada di seputaran Medan ya, memiliki kerabat atau tetangga yang layak kita datangi, kita ketuk pintunya untuk berbagi sedikit rezeki ini, silakan langsung konfirmasi di nomor di bawah. Dan akhir kata, saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.